Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu memuji menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Mari kita naikkan pujian kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami hidup di dalam Tuhan, hidup kami ini dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar kiranya hikmat dari Tuhan berikan bagi kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 3 ayat yang ke-20 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Efesus 3 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Mari membacakannya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 20 sampai 21 dengan topik renungan harian kita hari ini, lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang yang percaya kepada Tuhan tentu adalah hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam doa kepada Tuhan. Hari ini Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ini adalah bagaimana Paulus mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, kecenderungan kita berdoa adalah memohon agar segala apa yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, kita menaikkan daftar-daftar permohonan kita kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita,
dengan pengharapan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan itu dapat kita peroleh dan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, hari ini Paulus mendorong kita ketika kita berdoa bahwa kehendak Allah lah yang terjadi dalam hidup kita, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, bukan seperti apa yang menjadi kerinduan kita pribadi, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam pengajaran Paulus tentang berdoa, apa yang dia sampaikan di sini, Paulus berdoa agar jemaat yang ada di Efesus itu dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Allah berdasarkan kemuliaannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya ketika Tuhan mendengarkan seruan doa kita, ketika kita menyampaikan pujian kemuliaan bagi Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa kita, ketika kita memuji Dia, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kuasa-Nya, ketika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita menaikkan doa kita, pujian kita, dan di dalam semuanya itu kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku, apa yang dikatakan dalam ayat 20 tadi, bahwa bagi Dialah, ternyata kemuliaan itu hanya bagi Allah. Ya, soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Ini tampak sekali dalam perjanjian lama ketika Salomo berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika dia memohon hikmat lebih dari apa yang dia pikirkan, yang Tuhan sampaikan bagi dia kuasa, nama baik. Itu yang akhirnya Salomo dapatkan ketika dia hanya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan bagi dia hikmat. Tetapi lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, itu yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga dalam hidup kita setiap hari, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita tetap hidup setia dalam kuasa Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita setiap hari, ketika kita setia bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, serta menyaksikan tentang Tuhan dari dalam hidup kita, baik dari tutur kata, apa yang kita lakukan, dan di dalam doa-doa yang kita sampaikan. Saudaraku, mari mengimani bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan, lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Mari perhatikan, ingatlah betapa besarnya, betapa luar biasanya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Jikalau apa yang menjadi kehendak kita, segala daftar permintaan kita itu semua Tuhan berikan, hal itu membuat kita menjadi seorang yang sombong, seorang yang angkuh, ya. Kemudian seorang yang mau menyuruh-nyuruh Tuhan supaya melakukan apa yang kita kehendaki. Tapi mulai hari ini, saudaraku, mari berdoalah dalam kuasa Tuhan dan dalam segala apa yang menjadi kerinduan kita, kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460. Jika jiwaku berdoa, Kidung Jemaat nomor 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bagi Engkaulah segala pujian, kemuliaan, dan hormat dalam hidup kami ini ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah ya Tuhan kami, Allah yang patut ditinggikan, Allah yang layak disembah. Oleh karena kuasa-Mu yang begitu besar dalam hidup kami setiap hari, kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan cukupkan dalam hidup kami setiap hari. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik, dan ajar kami Tuhan tetap setia hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan hari ini yang menyatakan bagi kami bahwa apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Kami sudah merasakannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau menguatkan kami. Terima kasih atas kekuatan, atas penghiburan yang Tuhan berikan bagi semua saudara-saudari kami. Yang Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan ketika ada kesusahan, ada duka cita. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, ketika dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan semangat, kekuatan, dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan, para hamba Tuhan dimanapun berada, saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkanlah. Kami mendoakan yang kami kasih kakak kami, Kak Delfitra, Sidik Buaya. Kami mendoakan biring kami, biring Tika dan Tika, agar segera PCR-nya negatif ya Tuhan. Pemulihan kesehatan kakak kami Nade Vina. Demikian juga kami mendoakan Nade Eko, mendoakan anak kami Emia. Tuhan, kami percaya Engkau berikan pemulihan kesehatan semua saudara-saudari kami ini ya Tuhan. Sempurnakanlah kesehatannya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau menolong semua saudara-saudari kami, atau mungkin diri kami, orang tua kami, keluarga kami dalam keadaan sakit. Pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan kami menjalani hidup kami hari ini dalam tuntunan Tuhan. Terkhusus jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, Tuhan berikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Jikalau ada pergumulan dalam keluarga, Tuhan pulihkanlah. Berikan damai sejahtera, kami boleh saling mengampuni, saling menerima, saling menguatkan. Pulihkan juga ya Tuhan kesehatan kami, dan setiap pekerjaan, usaha, pekerjaan yang dilakukan setiap jemaat Tuhan di Sitelusada Bekasi, yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hidup kami, anak-anak kami Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, tolonglah agar mereka juga dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berkati kami orang tua, mampukan mendampingi mereka, menjadi sahabat bagi anak-anak kami, sehingga kami dapat mendidik mereka dengan baik, menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Anak-anak kami yang sudah bekerja dimanapun berada, kami percaya Tuhan menyertai mereka selalu. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami menjalani hidup kami hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari dengan tetap setia hidup di dalam Tuhan, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, dan yakin bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan yakin bahwa dalam hidup kita kuasa Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika beraktivitas hari ini, keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita, tetap berdoa, hindari kerumunan banyak orang. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.